episode inget sama Nyo, pas sebelumnya. pulang-pulang tuh sore sekitar jam berapa ya, mau maghrib kayaknya, dari Pak Yusuf tuh jalan kaki. Oh, kita pernah ya, astagfirullah, hujan udah gelap ya Allah. Kita Part 2 Happy watching. dan terus aku tuh selalu lihat Nyo tuh selalu apa ya, semangat terus gitu Nyo, dari dulu kayak gimana ya, kalau kata si bapak mah jangan leang-leang, cenah anak muda teh cenanya. Nah Nyo emang gak leha-leha gitu, selalu semangat, stay on gitu ya Nyo. Mode on. Nah itu supaya kita tetap semangat terus menjalani hidup terus, dan terutama selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Esa gitu Nyo. Nah itu gimana Nyo? Apakah ada prinsip tertentu atau apakah ada apa gitu Nyo yang Nyo yakini gitu Nyo? Oke, mungkin emang sih ya, mungkin sebagian temen atau orang tuh lihatnya pas saya lagi semangatnya aja gitu kan. Kan apa ya, maksud tuh nggak tahu di belakang itu kadang nangis, stres, tertekan atau gimana gitu kan. Tapi kan kita jangan lihatin ke orang bahwa kita sedang mengalami itu tuh. Terus gimana kalau selalu semangat? Saya tuh selalu yakin banget. Dalam surah apa loh Nyo? Alam Nasrah dimana setelah kesulitan satu, kemudahannya tuh 2, 3 dan bahkan banyak. Jadi kenapa saya selalu semangat kalau misalnya lagi down banget, ya Allah, tapi tuh yakin gitu loh bakal ada hadiah setelah ini. Jadi tuh semangat tuh bangkit lagi gitu loh Nyo. Terus apa yang terjadi di kehidupan kita ini udah Allah rencanain. Kalau misalkan lagi sedih ya udah nikmatin sedihnya, tapi jangan terlalu lama gitu. Jadi semangat lagi gitu loh Nyo. Pokoknya jalani apa yang Allah telah gariskan di hidup kita, terus nikmati, nanti saatnya apa yang kita tadi tangis itu bakal jadi senyuman gitu sih prinsip saya namanya. Terus dalam mencapai sesuatu, saya bukan orang yang ambisi sebenarnya tuh pengen ini, pengen, tapi banyak pengennya, tapi natural aja ya udah ikuti prosesnya, doa, ikhtiar, nanti hasil tuh pasti bakal datang gitu Nyo. Kalau misalkan terlalu karena udah ya pernah dulu Allah pengen ini, pengen itu, ternyata kan enggak, misalkan nggak tercapai, sakitnya tuh sakit pisan. Tapi kalau sekarang lebih ke natural, dan pada akhirnya ternyata apa yang kita doa, apa yang kita pinta, Allah tuh bakal kasih di waktu yang tepat gitu. Di saat kita udah siap menerima itu semua gitu Nyo. Iya Nyo. Terus Nyo ingat aja pas waktu dulu kan pernah nginep di rumah Nyo tuh pas waktu S1 dulu. Nah Nyo tuh selalu megang sesuatu kayak misalkan pengen masuk TV, nah TV-nya tuh dipegang guys. Jadi misalkan Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Nyo tuh kan selalu percaya sama the power of salawat gitu ya Nyo. Nah itu tuh terus selalu Nyo tuh selalu bilang Bismillah, Bismillah, kita pasti bisa gitu Nyo. Nah itu supaya Nyo tuh selalu dekat gitu sama Allah gitu ya Nyo, selalu misalkan beristighfar dan lain sebagainya. Nah itu Nyo tipsnya gimana Nyo? Kadang kalau aku ya, kadang kita merasa dekat dengan Allah tapi kadang ngerasa jauh kayak gitu Nyo. Nah gimana supaya kita tetap dekat sama Allah gitu ya? Sama sih Nyo, kalau iman naik turun ya Nyo. Tapi Abi tuh pernah merasakan di mana posisi Abi tuh benar-benar merasa sendiri gitu loh Nyo. Nggak ada makhluk tuh yang merangkul. Dan disitulah Abi menemukan ternyata saat kita sendiri, saat kita jatuh, hanya Allah yang mampu menguatkan gitu loh Nyo. Terus saat kita udah mencapai sesuatu, jangan sampai kita lupa sama Allah, karena itu tuh bisa diambil langsung loh sama Allah, diambil balik gitu tuh. Jadi nggak tahu, itu natural aja sih Nyo. Saya tuh selalu yakin apa yang terjadi. Terus kalau kita dekat dengan Allah, kita mau apapun pasti bakal dikasih. Beda dengan misalnya kita minta sama suami atau sama orang tua, kan ada keterbatasan ya. Misalkan ke suami, Pak pengen kapal misalkan, nggak bisa bla 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 gitu. Tapi kalau Allah tuh minta sama Allah, walaupun doa kita nggak dikabul dalam bentuk bendanya langsung, tapi kita tuh bakal punya di akhirat gitu, tabungan kayak gitu loh. Saat kita minta sesuatu kan ada dikabulnya tuh nanti di akhirat, atau langsung ke benda, atau diampuni dosa-dosa kita gitu loh. Jadi yakin aja sih, pokoknya kita tuh harus membentuk otak kita ini positif. Jadi saat kita udah positif, badan kita juga positif, apa yang kita inginkan juga bakal tercapai gitu sih. Dan Nyo boleh percaya apa enggak, Abi tuh nulis ya di kamar 3 permintaan di tahun 2020 kemarin tuh. Masya Allah. Pengen jadi PNS nomor 1, terus yang kedua semoga Bapak jadi kepala desa lagi, dan yang ketiga semoga YouTube berkembang. Dan ternyata dari 3 ini Allah kabulkan nomor 3 gitu loh Nyo. Dan itu masih udah tertempel di sana, nanti Nyo bisa lihat. Siap Nyo, nanti aku kepoin. Jadi
apa ya, kekuatan tulisan tuh emang ada saat kita melihat, oh masya Allah punya impian ini, semangat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya gitu. Nyo by the way selalu mengamalkan sholawat setiap hari berapa Nyo biar kita semangat juga bersolawat. Kalau bapak mungkin dihitung ya, misalnya berapa ribu. Ya. Tapi kalau saya tuh enggak Nyo, pokoknya pas saya lagi inget langsung sholawat gitu, lagi apa langsung sholawat. Oh misal lagi masak sambil sholawat gitu Nyo. Oh I see. Gitu. Iya Nyo. Terus apa lagi ya? Oh ya Nyo, kan Nyo sekarang alhamdulillah YouTube-nya udah berkembang ya. Udah 180.000 subscriber ya Nyo. Nah, itu terus alhamdulillah reach-nya mengalir terus gitu Nyo. Dan pengen nanya, ada sesuatu nggak yang pengen Nyo capai banget gitu, tapi belum terwujud misalnya gitu Nyo? Nah kalau dulu pas masih sebelum menikah tuh kan banyak yang pengennya, pengen rumah, pengen itu, pengen ini, dan alhamdulillah udah tercapai satu demi satu. Tapi ternyata pada akhirnya saat kita udah mencapai semua yang diinginkan, ada satu loh Nyo, kita tuh pengen keluarga yang rukun, damai, terus kayak bersatu, keluarga tuh satu sama lain. Ternyata setelah dipikir-pikir, seberapa banyak pun rumah kita, mobil, uang, bla bla bla, kalau isi rumahnya nggak bersatu, itu tuh kayak hampa gitu loh Nyo. Jadi impian saya tuh sekarang tuh lebih ke alhamdulillah sehat, keluarga rukun, rezeki barokah, itu udah cukup gitu bagi saya sekarang. Jadi udah di tahap nggak terlalu banyak keinginan nih Nyo. Alhamdulillah ya. Kalau dikasih misalnya pengen mobil, kalau Allah ngasih alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi diusahakan kita harus punya, karena untuk membahagiakan keluarga juga gitu. Lebih ke keluarga sih sekarang main nomor satu. Ya. Speechless guys. Oke. Ada saya pengen nonton, kayaknya sok pengen nonton ya. Ya Nyo, jadi ngomong-ngomong soal YouTube ya Nyo, kan ya Nyo tadi kan udah banyak subscribernya gitu Nyo. Nah itu kira-kira Nyo pernah nggak kayak kebingungan bikin ide, bikin konten gitu, terus kendalanya selama konten tuh apa gitu Nyo? Banyak sih Nyo, kalau kayak konten kan kadang kita seminggu tuh ini udah, itu udah, kalau lagi pasti yang nonton bosan. Ada pernah sampai misalkan sehari tuh udah nggak ngupload karena naonnya bingung gitu ya. Itu tuh pasti ada. Tapi karena saya dengan suami, saat saya pusing mikirin ide, tiba-tiba ada dari suami. Suami pusing, tiba-tiba ada dari saya. Gitulah keuntungannya menikah tuh saling. Di saat kita down ada suami yang up, dan itu pun sebaliknya ya Nyo. Terus karena dulu belum pasang wifi, sinyal di sini kan jelek. Kadang tuh ke sana, ke astana, ke pemakaman yang bagus sinyal. Kadang ke sana, kadang ke atas gitu. Perjuangannya tuh lebih ke sinyal Nyo. Terus dengan menggunakan HP seadanya gitu. Banyak sih Nyo. Pokoknya saya tuh selalu yakin sebelum kita mencapai jalan yang lurus, ada yang berkerikil dan berkelok dulu gitu loh Nyo. Tapi kalau udah melewati kerikil itu pasti nyaman, bleseng we kaditu nanya gitu. Ternyata itu pola proses hidup intinya. Kalau kita langsung enak, keenakan, gak bisa bersyukur. Tapi kalau kita udah melewati rasa pahit, kita saat kita udah enak, ya Allah dulu pernah seperti ini, jangan terlalu terlena ini gini gitu, bisa diambil gitu. Iya Nyo, terus kan Nyo dari, kalau boleh tahu ya, dari awal nge-YouTube itu kan pas pertama gajian Nyo, aku tuh tahu pas waktu itu Nyo pertama 23 juta Nyo. Nah, ya kalau boleh tahu sekarang Nyo sampai sekarang itu pendapatannya, bukan sampai sekarang bukan kalkulasi, tapi pendapatan per bulan sekarang ya Nyo. Nah, itu kira-kira kisaran berapa Nyo? Kalau YouTube tuh kan kadang naik turun ya Nyo, tergantung views sama dolar kita, kurs dolar kan. Alhamdulillah sih kalau minimal kita nggak pernah kurang dari 10. Terus kalau tertinggi ya sekitar 25 tertinggi. Jadi sekitar minimal 10, pokoknya minimal 10 itu udah minimal gitu Nyo. Ya sekitar gitu lah, 10, 11, 12 gitu. Alhamdulillah Nyo, semoga barokah. Amin. Nyo juga semangat guys, semangat konten. Ya, itu buat motivasi Nyo, buat para YouTuber perintis, YouTuber pemula kayak saya gitu kan, supaya semangat. Jadi kalau kita pengen sesuatu ya harus semangat gitu. Selama itu halal loh, nge-YouTube tuh halal, kita nggak ambil punya orang, kita mikir, ngupload puyeng, dan nggak malu-maluin juga ya Nyo, kayak minta-minta kan. Iya. Nyo, pertanyaan ya Nyo. Pertanyaan terakhir Nyo. Ya. Awal mulanya pas waktu dulu ngerintis YouTube itu emang udah ada
kesenangan tersendiri atau emang iseng-iseng bikin konten YouTube tiba-tiba membrudak, atau karena emang Nyo berencana dari awal pengen nge-YouTube gitu loh Nyo? Nah, awal mulanya kan saya tuh nge-YouTube, Nyo bisa lihat lah video pertama tuh tentang sidang skripsi. Itu tuh berawal dari saya tuh ngerasa dulu sebelum sidang tuh puyeng ya, nggak ada referensi sidang tuh gimana, harus gimana. Terus tiba-tiba kalau saya ngupload kayaknya bakal bermanfaat deh buat adik kelas ataupun dimanapun berada. Jadi tiba-tiba ngupload aja gitu Nyo, nggak ada kepikiran pengen dapat uang atau gimana ya. Karena dulu mah kan belum terlalu booming juga kan. Tahun berapa ya, 2018 kayaknya. Terus udahlah tersimpan, terbengkalai, akhirnya menikah tuh Yo. Dan ya pas nikah tuh sedang berada di tahap terbawah ekonomi dalam keluarga saya dengan suami. Tiba-tiba lagi pegang HP, terus kayak ada mobil, terus kayak kok kayaknya punya channel YouTube ya. Terus kan lihat kayak Atta kan berpenghasilan gitu-gitu. Pada itu tuh pas awal bangkit lagi nge-YouTube itu baru subscribernya kalau nggak salah pokoknya masih puluhan lah Yo, masih puluhan. Terus kayak ya udah memberanikan diri, semoga ada jalannya ya Allah, karena bingung kan, bapak udah nggak ada semangat lagi di bawah. Ya udah Bismillah ngupload video random banget pokoknya ngupload tapi belum ada yang nonton. Ya udah tiba-tiba ini deh sama suami ngonten berdua, itu pas bapak masih malu-malu tapi belum ada yang nonton juga Nyo, belum ada. Nah, sebulan 2 bulan si video itu yang tertimbun, tiba-tiba sama Allah ya, kehendak Allah tuh berdel banyak yang nonton sampai 500.000. Terus jadi subscriber tuh sehari nambah 10.000 loh ya. Tek gitu. 10.000 dalam sehari. Saya juga masya Allah. Akhirnya udahlah mencapai 4.000 sama 1.000 jam tayang tuh. Terus kayak ngajukan monet kan masih pusing ya. Dulu di sini belum ada mikir sendiri ke YouTube nanya lagi gitu kan. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, sebelum gajian YouTube itu malah dipanggil Bunda Ashanti itu. Nah pas ke Bunda tuh masih ditanya gajinya berapa, belum Bun, tapi udah dapat 12 juta gitu. Dan nonton waktu itu. Habis itu udah deh pulang, akhirnya pin dateng. Masya Allah, alhamdulillah gaji pertama dia muncul. Gimana Nyo perasaannya pas waktu itu Nyo? Kaget, bapak sih yang lebih kaget. Ya iya bener gitu. Kan bapak kan nggak percaya bahwa kita di mana nunggu gajinya gitu kan, di penipuan ya. Pak. Tapi udah ada kentring gitu kan, kentring ke handphone. Alhamdulillah bapak langsung ngecek ke Briling. Saya juga langsung ngecek. Dan alhamdulillah, iya alhamdulillah ternyata ada 23 juta itu. Masya Allah. Ya kalian bisa langsung tonton aja, cek linknya di atas. Nanti aku simpen di sini nih. Apa judulnya Nyo? Apa? Yang Nyo itu yang 23 juta awal apa gitu? Oh itu sih lebih ke judul thumbnailnya apa Nyo? Oh gaji pertama. Gaji pertama Nyo. Gaji pertamaan Amalia begitu. Nah itu nanti aku simpen di atas ya guys. Oke jangan lupa ditonton. Nah jadi pesannya Nyo, pesannya untuk para YouTuber atau untuk para anak-anak muda biar produktif gitu Nyo. Iya, ini khusus di YouTube aja dulu ya Nyo. Pokoknya buat para generasi muda, apalagi sekarang kan lagi keadaan ekonomi kita merendah, terus banyak PPKM, itu ini dan lain sebagainya. Dan khusus buat para teman-teman yang di kampung misalkan, jangan pernah jadi alasan kalau saat kita punya keinginan pasti bakal selalu ada jalan. Jangan sampai nggak punya handphone bagus, nggak ada itu, nggak ada ini. Kalau kita hidup harus selalu berpatokan pada alasan, kita tuh bakal lama suksesnya. Tapi kalau misalkan kita udah niat mau sukses, apapun jalan yang dilewati, sesulit apapun kita pasti bisa melewati itu. Dan setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah berjuang 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, datanglah dolar gitu. Ujangan gitu. Yang super oke guys. Jadi semangat inti nama ya. Ya semangat, pokoknya semangat konten, karena kalau diseriusin emang menghasilkan yang masya Allah juga ya Nyo. Iya. Oh iya, dan satu lagi, saat kita konten nih fokusnya jangan ke uang dulu. Nanti tertekan puyeng kalau nggak ada yang dapat uang ya. Tapi kita natural aja, nanti juga lama-lama kalau misalkan video kita bagus, disukai, itu semua bakal datang dengan sendirinya. Iya, dijadikan hobi aja dulu ya Nyo ya. Oke guys, jadi segitu mungkin ya video random talk kali ini bareng Ana Amalia.
So, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya. Terus kepoin juga nih YouTube channel Ana Amalia. Pokoknya banyak banget video-videonya, keren-keren. Nah, langsung aja kepoin dan ya pokoknya langsung kepoin aja lah guys. Oke, see you on my next video guys. Thank you for watching and bye bye.